Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Bibel sekalian. Hari ini kita ibadah online lagi. Iya, sebelum kita mulai kebaktian kita, ayo kita kumpulkan semua anggota keluarga kita di ruang duduk masing-masing. Kemudian kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian. Kita akan mulai penyembahan oleh tim profetik. Dan doa bagi bangsa akan disampaikan oleh Madio. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Darmadi Sutanto. Dan ada kesaksian Ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Irawan dan Ibu Indah. betul. Nah, kita punya beberapa tips yang bisa kita lakukan bersama-sama selama kebaktian. Beda apa aja ya? Oke, nomor 1 adalah siapkan tempat duduk untuk kita bisa bersama-sama fokus. Yang kedua, ikut bersama-sama saat memuji dan menyembah Tuhan. Betul, yang ketiga adalah siapkan catatan supaya kita bisa menulis semua firman Tuhan yang kita dapati hari ini. Dan Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan dan memberikan yang terbaik buat namanya. Haleluya! Amin.
dipuji, layak disembah. Kami mau mengagungkan Engkau dan meninggikan nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita sembah Dia, masuk ke dalam hadirat-Nya. Kami memuji-Mu Tuhan. Katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu. Kau Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari jemaat menyembah Tuhan, katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Pujian dan syukur bagi.
bersyukur Tuhan di dalam setiap keadaan. Kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu selalu indah buat kami Tuhan. Meski kami tidak melihat apa yang ada di depan, tapi kami tahu bahwa Tuhan sudah menetapkan segala yang terbaik buat kami. Amin. Kami mau memuji Engkau selalu Tuhan. Amin. Hanya Engkau kekuatan kami satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian dan penyembahan ini hanya bagi Engkau saja. Hanya Engkau Allah yang ditinggikan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di rumah masing-masing. Hari ini, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Sebab di Yeremia 29 ayat 7 mengatakan bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana tempat Tuhan menempatkan kita hari-hari ini. Sebab kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan buat kita juga. Hari ini kita sama-sama mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kasih sayang dari Tuhan, karena cintanya Tuhan boleh terus memelihara kami sepanjang hari, sepanjang tahun ini, melewati masa-masa yang sulit, melewati masa-masa yang sukar, khususnya buat kami bangsa Indonesia. Dan hari ini Tuhan, kami bersepakat bersama-sama di tempat kami masing-masing, kami mau berdoa, kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan, berdoa buat Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, beserta Wakilnya Pak Ma'ruf Amin, dengan para menteri dan jajarannya. Tuhan, berdoa, kami minta ada kesejahteraan buat mereka dulu Tuhan. Mereka membutuhkan kasih, membutuhkan sukacita yang dari Tuhan, supaya mereka sanggup memimpin bangsa ini menuju masa depan bangsa yang penuh harapan juga bersama dengan Kristus. Kami percaya ketika mereka menaruh hati mereka untuk bangsa ini, ada Kristus, ada kuasa Kristus yang dinyatakan. Tuhan menyertai mereka, terlebih memberkati mereka dari pikiran, kesehatan jasmani maupun rohaninya juga, supaya apa yang mereka katakan, apa yang mereka putuskan, itu semua adalah keputusan yang berdasarkan Kristus, bagaimana Kristus mau memimpin bangsa kami lewat mereka. Berdoa juga Tuhan hari-hari ini untuk tenaga medis yang ada di masing-masing kota, rumah sakit, di daerah-daerah, di puskesmas, di tempat-tempat yang terpencil, yang hari-hari ini sedang merawat banyak pasien, banyak orang-orang yang sakit, terutama yang terkena kasus COVID-19. Tuhan, berdoa minta kesehatan juga buat mereka, supaya mereka bisa mengerjakan tugas dan panggilan mereka untuk merawat, untuk mengobati orang-orang, pasien-pasien yang ada di masing-masing tempat mereka dengan baik juga. Berkati mereka juga Tuhan, minta sukacita supaya ketika mereka mengerjakan pekerjaan mereka, mereka sukacita. Mereka boleh melakukannya karena itu hati mereka, itu passion mereka untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa. Dan berdoa juga Tuhan untuk pasien-pasien yang dirawat baik di rumah sakit, di klinik maupun di rumah sedang tidak boleh keluar di tempat mereka masing-masing. Berdoa juga minta ada roh penghiburan dari Tuhan untuk mereka. Mereka boleh dihibur karena selama masa ini mereka bukan merasakan kesendirian, tapi mereka boleh bersyukur, mereka boleh berterima kasih karena Tuhan masih memelihara kehidupan mereka, masih memelihara kehidupan keluarga mereka, dan mereka percaya pasti ada kesembuhan yang datang dari Kristus juga. Tuhan, berdoa juga untuk setiap rekan-rekan yang sedang bekerja, orang-orang yang masih work from home ataupun sudah masuk ke kantor melakukan pekerjaan mereka, minta juga penjagaan atas mereka Tuhan. Mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kekuatan. Tuhan, berdoa juga buat kurir-kurir, orang-orang yang bertugas untuk mengantarkan barang-barang via online juga. Tuhan, minta mereka Tuhan selama di dalam perjalanan, Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan, jauhkan dari penyakit COVID-19, jauhkan mereka dari penyakit-penyakit yang lainnya juga. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan mental yang terus mau memberi, terus mau melakukan yang terbaik untuk pekerjaan mereka, karena mereka sedang melakukannya untuk Kristus. Tuhan, tidak cuma berdoa untuk orang-orang luar sana, kami juga mau berdoa buat kami Tuhan di gereja-gereja-Mu Tuhan, gereja-gereja di Indonesia. Berdoa minta ada belas kasihan juga untuk kami, para pemimpin, jemaat, orang-orang yang dipanggil untuk misi Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mungkin sulit untuk masih bergereja secara offline,
mungkin harus masih online di tempat kami masing-masing. Berdoa Tuhan juga supaya dalam situasi ini Tuhan ciptakan situasi supaya kami punya hati untuk misi, supaya kami punya hati untuk memberitakan firman, nggak cuma buat kami orang-orang di dalam, tapi buat orang-orang di luar sana. Mungkin jiwa-jiwa itu ada di lingkungan rumah kami, ada di tetangga kami, ada di keluarga kami sendiri sekalipun Tuhan, atau orang-orang rekan-rekan di tempat kami bekerja. Berdoa supaya kami punya hati misi Tuhan. Hati misi adalah bagaimana Kristus memanggil murid-murid pada mulanya untuk menjadi penjala manusia, untuk membawa setiap orang berjumpa kepada Kristus, mengalami Kristus, dan diubahkan sempurna dengan Kristus. Dan tidak hanya untuk memimpin saja Tuhan, kami berdoa buat kami jiwa-jiwa muda, generasi muda. Kami adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami dipimpin oleh Roh Tuhan, dan hari-hari ini Tuhan bukan kami jadi mager, bukan kami jadi males, tapi kami boleh jadi anak-anak yang bangkit karena kami punya semangat yang luar biasa. Karena jiwa muda ini adalah jiwa-jiwa yang Tuhan cari, yang akan menjadi pemimpin masa depan. Berdoa Tuhan buat setiap jiwa anak-anak muda yang sedang masih bersekolah, masih di kampus juga Tuhan. Berdoa supaya mereka dimanapun mereka berada, mereka boleh memenangkan jiwa-jiwa di sekolah mereka, di kampus mereka, jadi terang, jadi garam, jadi dampak buat orang-orang di sekitar mereka, terutama di masa-masa COVID ini. Karena kami percaya tidak banyak orang yang mungkin merasa hidupnya jadi lebih baik ketika masa COVID, tapi kami tahu ini adalah caranya Tuhan untuk membuat kami bergerak, membuat kami aktif, membuat kami tidak berhenti karena dihalangi oleh penyakit, dihalangi oleh pandemi ini. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh berdoa buat bangsa kami, biarlah kesejahteraan buat kota kami, buat negara kami, bangsa kami Indonesia turun. Tuhan jadikan turun atas kami, dan setiap kami bangsa warga negara Indonesia yang boleh menerimanya ini mendapatkan berkat yang sama juga yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan belajar dari firman Tuhan yang hari ini saya beri judul People Behind the Scene. Apa maksudnya? Bahwa saya mendapati di dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru, ya, bahwa ada orang-orang yang bekerja di belakang layar. Maksudnya apa? Ada pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan, yang namanya mungkin hanya muncul sekali, 2 kali, tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita belajari, orang-orang ini sangat berdampak di dalam pelayanan Kristus. Pelayanan yang dilakukan oleh rasul-rasul dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, ini sangat menarik karena kita semua adalah murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan yang juga harus tahu bahwa ada peran-peran yang mungkin kita lakukan di belakang layar. Namun demikian kita tahu bahwa ada dampak, ada rencana Tuhan yang bisa di luar perkiraan kita, yang Tuhan sedang lakukan melalui peran-peran kita di belakang layar ini. Nah, kita akan belajar dari Perjanjian Baru, beberapa orang yang saya sebut perannya sedikit di belakang layar, namun berdampak luar biasa. Yang pertama, kita akan ambil dari firman Tuhan di Kisah Para Rasul 9 ayat ke-10 sampai 18. Sedikit panjang, tapi mari kita dengarkan, ataupun kalau yang membawa Alkitab bisa kita baca sama-sama. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu,
betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, ya, penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya Paulus, sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Apa yang kita belajar dari Ananias? Seorang yang dipakai Tuhan untuk mengurapi Paulus, yang kita tahu kemudian menjadi rasul yang luar biasa di dalam perjanjian baru. Ananias adalah yang pertama seorang yang biasa saja. Dia seorang murid Tuhan, ya, seperti kita semua. Saya percaya saudara, Bapak, Ibu, dan saya dan kita semua adalah murid-murid Tuhan yang ditempatkan Tuhan di Jakarta ini, di Indonesia ini, seperti Ananias ditempatkan di Damsyik. Dia seorang murid Tuhan, tetapi Tuhan memberikan satu tugas melalui penglihatan untuk dia, ini luar biasa, untuk dia mengurapi Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Ini sebuah tugas yang luar biasa dan kita tahu sekali setelah itu Paulus di dalam pelayanannya, di dalam pengertiannya akan firman Tuhan, semuanya Roh Kudus sendiri yang pimpin karena pelayanan satu orang murid di Damsyik namanya Ananias. Nah, apa yang kita perlu belajar dari Ananias supaya kita bisa menjadi suatu ketika orang-orang di belakang layar yang berdampak demikian luar biasanya? Yang pertama, saya katakan siap sedia setiap saat. Ya, ketika Ananias melihat satu penglihatan dan dipanggil Tuhan, Ananias, dia berkata, ini aku Tuhan. Dia siap. Dia sudah antusias apa yang Tuhan mau omongin nih. Apa yang Tuhan akan katakan, apa yang Tuhan akan perintahkan. Dia sudah siap untuk melakukannya. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan di akhir zaman ini, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa siap sedia. Apapun yang sedang kita hari ini lakukan, kesibukan-kesibukan yang kita harus hadapi setiap hari, kita harus menjadi murid Tuhan yang siap dipakai Tuhan, siap mendengarkan suara Tuhan, siap mendapatkan impresi dari Tuhan akan sesuatu, siap kalau diberi penglihatan, jadi diberi satu pewahyuan, kita selalu siap sedia untuk apa yang Tuhan akan lakukan melalui hal itu, melalui segala sesuatu yang Tuhan nyatakan. Nah, ini adalah sikap yang dipunyai oleh Ananias. Nah, saudara dan saya sebagai murid Tuhan, kita perlu meneladani apa yang Ananias sudah lakukan. Karena dengan demikian Ananias sudah menjadi dampak yang luar biasa dalam kehidupan Paulus dan di dalam pelayanan Paulus di kemudian hari. Yang kedua, saya katakan taat. Ananias dikatakan dia pergi masuk ke rumah itu padahal dia sempat punya keraguan karena dia tahu siapa yang akan dia temui, yaitu Paulus atau Saulus yang menganiaya semua orang-orang kudus di Yerusalem dan datang ke kota itu mendapat mandat yang sepenuhnya dari imam-imam kepala untuk menyeret dan membawa pulang ke Yerusalem untuk semua orang Yahudi yang tinggal di Damsyik yang menyembah Tuhan. Tentu saja sedikit ada ketakutan mungkin, kekhawatiran. Karena ini adalah orang yang demikian, punya otoritas tetapi menganiaya jemaat.
Namun demikian dia menetapkan hati ketika Tuhan berkata pergi karena orang ini sudah aku pilih. Dan dia taat dan bersegera pergi untuk menemui Saulus waktu itu. Dan dia melakukan persis seperti yang Tuhan minta dia lakukan. Yaitu dia datang menyampaikan firman dan dia menumpangkan tangan dan dia mengurapi Paulus. Ketaatan dan waktu yang segera, karena itu sebuah perintah Tuhan, adalah hal yang perlu kita pelajari dari Ananias dalam hal ini. Nah, bagaimana dengan kita semua sebagai murid Tuhan? Saya percaya kita sering menerima pewahyuan, menerima pesan dari Tuhan, menerima satu nubuatan dari Tuhan, atau bahkan melalui firman yang kita baca, ada sesuatu yang timbul dalam hati kita. Dan apakah kita taat melakukannya? Apakah kita bersegera di dalam menaati apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita? Mungkin kadang kita khawatir dan takut juga. Khawatir dengan banyak hal, khawatir dengan meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, khawatir dengan resiko ini dan resiko itu. Namun apakah hari ini kita menjadi orang yang menunda apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita? Atau kita menjadi orang yang taat dan bersegera untuk kita menggenapi apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Nah, hari ini saya mau ingatkan untuk setiap kita yang pernah Tuhan bicara, pernah Tuhan menyampaikan sesuatu, baik untuk diri sendiri, baik untuk melakukan sesuatu kepada seseorang yang lain, yang belum dilakukan, yang masih ditunda. Hal-hal yang Tuhan sudah sampaikan, yang hari-hari ini kita belum taati. Mari kita bersegera menaati, karena kita tidak pernah tahu apakah orang yang kita layani, apakah perintah Tuhan yang kita harus lakukan itu ada dampak yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Bisa di dalam kehidupan kita langsung, ataupun melalui orang yang Tuhan suruh kita temui, atau kita sampaikan sesuatu. Nah, mari kita belajar untuk taat, belajar untuk bersegera menggenapi apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan suruh dalam hidup kita. Itu yang kita belajar dari Ananias. Dan Ananias, walaupun dia orang di belakang layar, namanya hanya disebut mungkin 1-2 kali ya di dalam Alkitab, tetapi Ananias adalah orang yang mengurapi Paulus. Dan ternyata Paulus menjadi orang yang berdampak luar biasa bagi jemaat Tuhan, bagi pelayanan penginjilan Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini. Sebagai orang yang banyak menulis surat-surat yang kita hari ini bisa belajar dan mengerti mengenai kekayaan hikmat daripada Allah dan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Berawal dari ketaatan Ananias. Orang di belakang layar. People behind the scene. Yang kedua, kita mau belajar dari Perjanjian Baru. Dan ini adalah 2 orang wanita yang luar biasa, yaitu Lois dan Eunike. Mari kita baca firman-Nya ya dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ini surat Paulus kepada Timotius. Paulus begitu yakin bahwa apa yang dia dapati dari Timotius itu datangnya dari neneknya Lois dan dari Eunike, mamanya. Nah, ini yang saya sebut people behind the scene yang kedua. Ya, orang yang berdampak luar biasa yang bahkan disebutnya hanya sekali di dalam ayat ini, ya. Sepertinya seperti itu, hanya sekali dalam ayat ini. Lois dan Eunike tapi berdampak luar biasa ke pribadi seorang muda namanya Timotius. Seorang yang dipercaya oleh Rasul Paulus di dalam banyak pelayanannya, bahkan dipercayakan sebuah jemaat untuk dipimpin, yaitu jemaat Efesus. Nah, apa yang diimpartasikan oleh Lois dan Eunike? Ini saya sebut yang diimpartasikan adalah iman. Ya. Dari berbagai sumber yang saya baca gitu ya, Eunike dan Lois ini adalah wanita-wanita Yahudi yang tinggal di Yunani, tapi mereka begitu mengasihi Allah. Mereka begitu mencintai
firman, begitu mencintai Taurat. Mereka adalah orang-orang yang fokus mempelajari taat kepada Taurat. Walaupun dia tinggal di antara orang kafir, di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini dari Louis nenek ya. Dia begitu menjadi wanita yang committed kepada Tuhannya luar biasa. Dan itu diturunkan kepada Eunike dan Eunike menurunkannya kepada Timotius. Jadi semenjak kecil Timotius sudah dididik sedemikian rupa dengan firman, dengan iman, dengan segala sesuatu yang ada di dalam kitab Taurat. Sehingga Timotius kecil adalah Timotius yang sudah sangat fasih dengan kitab Taurat. Sangat fasih dengan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan itu yang membuat dia menjadi anak muda yang berbeda. Anak muda yang sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga Rasul Paulus bisa melihatnya dan menjadikan anak muda ini salah satu kepercayaannya di dalam perjalanan pelayanannya. Nah, ini yang pertama, saudara. Apa yang dilakukan oleh Louis dan Eunike, people behind the scene dari seorang Timotius, yaitu impartasi iman. Di dalam hidup saya selalu berkata dan mengucap syukur dan bahkan bicara kepada orang tua bahwa warisan terbesar yang saya terima, warisan paling berharga yang saya terima adalah iman. Adalah pengenalan saya akan Tuhan Yesus Kristus. Karena saya tahu ya orang tua saya semenjak saya masih muda, bahkan saya percaya semenjak di kandungan sudah mengimpartasikan Kristus itu. Sudah mengimpartasikan kebenaran itu di dalam hidup saya. Sehingga saya menjadi orang yang lahir di dalam iman dan bertumbuh di dalam iman, diajar iman. Sehingga saya menjadi orang yang hari ini bisa menerima kehormatan, kasih karunia, grace daripada Tuhan dengan mengenal Dia dan beriman kepada Kristus. Ini juga yang sekarang saat ini saya lakukan bagi anak-anak saya. Saya selalu menyampaikan warisan terbaik yang papi, yang orang tua bisa berikan dalam hidupmu adalah iman kepada Yesus Kristus. Jauh lebih berharga, jauh lebih mulia dari semua harta yang boleh diterima di dalam dunia ini. Oleh sebab itu bersyukur kalau kamu menjadi bagian dari keluarga papi mami. Karena papi mami adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Orang yang diimpartasikan iman dari orang tua kami, yaitu kakek nenek mereka. Dan hari ini kami mengimpartasikannya kepada anak-anak kita. Nah, ini adalah pekerjaan yang orang behind the scene lah ya. Mungkin kalau hari ini saya sebagai seorang penatua, pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara sebagian mungkin sudah ada yang kenal dengan orang tua saya. Tapi mungkin banyak yang belum kenal dengan orang tua atau papa saya karena memang sudah meninggal. Tetapi papa saya, mama saya adalah orang-orang yang menaruh benih dalam hidup saya semenjak kecil. Sehingga sekarang saya bisa menjadi seorang yang melayani Tuhan, menjadi seorang yang dipercaya Tuhan untuk menjadi penatua dan juga menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam Tuhan. Nah, ini ada orang-orang behind the scene, ada orang-orang di belakang layar yang sudah mengempartasinya kehidupan di dalam hidup saya. Namun demikian tidak hanya itu saja, kita juga diajar untuk memuridkan. Kita mempunyai murid maupun kita dimuridkan. Dan orang yang memuridkan kita ataupun orang yang kita muridkan itu bisa menjadi orang-orang yang luar biasa satu hari. Dan kita menjadi orang-orang behind the scene. Saya banyak diimpartasi oleh pribadi-pribadi dari zaman dulu saya kecil, ya para pemimpin saya dan juga yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengenalnya dan juga para pemimpin hari ini yang kita semua juga kenal. Mereka adalah orang-orang yang sudah menginvestasikan banyak hal di dalam hidup saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini, orang-orang behind the scene, ya, behind the scene. Nah, dengan murid-murid kita tidak pernah tahu apa yang kita investasikan dalam hidup mereka. Mereka bisa menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Mereka akan bisa menjadi orang-orang yang mempunyai destiny yang mungkin hari ini kita belum lihat, tetapi itu akan terjadi. Dan inilah apa yang disebut privilege menjadi orang behind the scene, orang di belakang layar. Oleh sebab itu, seperti Ananias yang dikatakan hanya murid Tuhan, Louis dan Eunike juga tidak ditulis terlalu banyak, tetapi mereka adalah murid Tuhan, seperti kita semua. Tapi mereka berdampak luar biasa
pada pribadi seorang yang hebat seperti Paulus dan seorang yang luar biasa seperti Timotius. Dan apalagi yang dilakukan oleh Louis dan Eunike. Dikatakan di dalam beberapa sumber yang saya baca itu, Louis dan Eunike ini adalah orang-orang yang sangat saleh. Jadi mereka tidak saja mengimpartaskan iman dan segala kebenaran firman, tapi mereka juga menjadi teladan bagi Timotius di dalam kehidupannya hari lepas hari. Oleh sebab itu memang dikatakan Timotius ini anak muda juga yang berperilaku amat sangat luar biasa baik. Bisa dipercaya, karakternya luar biasa, sehingga Paulus begitu mengasihi dia dan memberi kepercayaan yang begitu besar di dalam Timotius muda ini. Nah, ini karena dia meneladani orang tua, meneladani neneknya. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang yang juga bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang kita berkesempatan memberi dampak kepada anak-anak tentunya, dan kepada orang yang kita muridkan, dan bahkan kepada komunitas yang lain. Sehingga keteladanan kita bisa berdampak kepada setiap perubahan kehidupan orang lain, dan kita tidak pernah tahu orang lain ini akan berdampak dan dipakai Tuhan luar biasa di dalam komunitas mereka masing-masing. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita selalu siap sedia menjadi orang di belakang layar bagi seseorang yang lain. Karena kita tidak pernah tahu rencana Tuhan yang luar biasa terhadap setiap orang yang kita pimpin. Baik itu anak, keluarga, maupun orang-orang di dalam pelayanan kita, murid-murid kita. Nah, ini yang kedua contoh di dalam perjanjian baru. Mari kita lihat lagi satu contoh lagi di perjanjian baru dari pribadi yang namanya adalah Aquila dan Priscilla. Kita baca di Kisah Rasul 18 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian. Di Korintus, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya. Saya lanjutkan, kita baca di Kisah Rasul 18 ayat yang berikutnya, tapi ayat yang ke-18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Nah, ini dua ayat yang kita perhatikan apa yang menjadi peran Priscilla dan Aquila, ya, suami istri di dalam perjalanan pelayanan Paulus. Ya. Di ayat yang awal dikatakan Paulus datang ke Korintus dan dia bertemu pertama kali dengan Aquila dan Priscilla. Dan ternyata setelah bertemu mereka mungkin cocok, berbincang-bincang, mempunyai hal yang sama, dan Aquila dan Priscilla mengundang mereka untuk tinggal, mengundang Paulus untuk tinggal di dalam rumahnya. Nah, ini adalah salah satu peran, ya, Aquila dan Priscilla di dalam perjalanan pelayanan Paulus. Dia menjadi orang yang memberikan fasilitas, membuka pintunya untuk Paulus bisa tinggal bersama-sama untuk jangka waktu yang cukup lama, 1,5 tahun. Ya. Nah, dan mereka juga kebetulan mempunyai pekerjaan yang sama juga. Nah, ini adalah yang saya sebut peran orang di belakang layar yang perannya adalah menemani. Ya. Ini menjadi sahabat. Menjadi orang yang menolong, ya, seseorang yang lain. Inilah peran dari Aquila dan Priscilla. Dan dikatakan di ayatnya 18 tadi, ketika setelah beberapa waktu, 1,5 tahun tadi, kemudian Paulus ingin meninggalkan Korintus, perhatikan, Aquila dan Priscilla ikut menyertai. Ya, memutuskan untuk ikut menyertai. Dan pasti saya percaya di dalam perjalanannya Aquila dan Priscilla akan menjadi pendukung, penolong, orang yang menyertai dan membuat pelayanan Paulus jauh lebih efektif, lebih maksimal gitu dan lain sebagainya.
Ya, saya ingat pada saat saya waktu itu ikut mendampingi Pak Edi ya pergi ke Bangladesh. Ya, tentu saja itu banyak hal yang saya bersyukur dan bersukacita karena saya berperan menolong segala sesuatu yang meringankan apa yang Pak Edi harus lakukan. Dia tidak perlu memikirkan banyak hal, kami yang membereskan banyak hal. Dan saya percaya itu sangat menolong Pak Edi di dalam mempersiapkan firman, di dalam beristirahat, dan juga di dalam konseling dan lain sebagainya. Nah ini sangat penting orang-orang yang mendukung ini. Ya. Ini adalah sebuah peran juga di belakang layar yang membuat pelayanan Paulus ke beberapa tempat itu menjadi jauh lebih efektif. Karena Priscilla dan Aquila mengikutinya. Ya. Ini yang saya sebut penemanan atau menjadi sahabat itu juga sebuah peran di belakang layar. Ya. People behind the scene. Saat kita menjadi sahabat, menemani seseorang yang lain, kita tidak pernah tahu bahwa penemanan kita ini akan berdampak luar biasa terhadap orang tersebut. Ya, di dalam konsep pemuritan kita juga berbicara soal bagi hidup bersama-sama, menemani, menjadi sahabat bagi orang-orang yang kita muridkan ataupun kepada orang yang memuridkan kita. Sehingga kita bisa menerima dampak dan kita juga bisa berdampak sehingga orang tersebut bisa maksimal dalam hidupnya. Dan Tuhan bisa pakai dengan luar biasa ke depannya. Kita tidak pernah tahu. Mari kita jadi orang yang demikian. People behind the scene. Orang yang menjadi melakukan segala sesuatunya di belakang layar. Karena buat Tuhan saya percaya sama mulianya dengan orang yang di depan layar. Kami percaya itu adalah yang Tuhan lakukan dengan memberi peran satu dengan yang lain dengan berbeda. Tapi untuk satu tujuannya itu memuliakan Tuhan. Ada satu contoh lagi dalam kehidupan Aquila dan Priscilla yang perlu kita simak. Mari kita baca di ayat berikutnya di 24 dan ayat 26 sampai 26. Dikatakan demikian, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi seorang yang karismatik dan mahir dalam kitab suci. Khotbahnya hebat nih ya. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ini luar biasa ya. Jadi Aquila dan Priscilla ini saya bayangkan mendengarkan khotbah berapi-apinya Apolos ya di rumah ibadatnya. Tapi mungkin mereka merasakan ada yang kurang lengkap ini atau kurang sempurna atau kurang pas, kurang tepat di dalam khotbah Apolos yang begitu berapi-api. Sehingga dia mengajak ke rumah dan dengan teliti menyampaikan hal-hal mengenai yang kebenaran yang lebih benar mengenai firman Tuhan. Sehingga Apolos diberkati. Ya, Apolos mendapatkan pewahyuan baru, mendapatkan pengajaran baru dari dua orang yang namanya Aquila dan Priscilla ini. Nah, ini adalah peran mereka di belakang layar yang berdampak di dalam pelayanan Apolos berikutnya. Seperti kita tahu, ya, Apolos di Korintus begitu banyak pengikutnya sampai ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, golongan Kristus. Karena Apolos begitu powerful di dalam mengabarkan Injil. Dan ini di dalam kehidupan dia selanjutnya berdampak luar biasa. Karena ada Aquila dan Priscilla yang memberikan hal-hal untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai kebenaran firman. Sehingga Apolos bisa mengabarkan Injil Yesus Kristus dengan tepat. Tidak kurang, tidak lebih, dan tepat. Karena ada peran Aquila dan Priscilla yang mengajar dia. Ini luar biasa. Ya. Seorang Aquila Priscilla yang mungkin lebih banyak disebutkan sebagai nama-nama yang sekunder, bukan nama-nama utama. Tetapi dalam kehidupannya, dia berdampak terhadap rasul-rasul yang luar biasa. Apolos maupun Paulus. Dan mereka menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan hebat. Nah,
Bagaimana dengan kita semua? Kita belajar dari hal ini. Menjadi orang yang mempunyai kemauan untuk menjadi sahabat, menemani. Dan menjadi orang yang belajar firman Tuhan dengan baik. Sehingga kita juga bisa saling mengajar satu dengan yang lain. Sehingga kita masing-masing disempurnakan. Kita memuridkan, mengajar murid kita dengan firman dan kebenaran. Sehingga murid-murid kita bisa mengajar kembali kepada orang lain dan berdampak lagi bagi banyak orang. Kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu, mari kita hari ini berpikir mengenai peran di belakang layar ini. Ya, jadilah orang-orang di belakang layar. Jadilah bersemangatlah menjadi people behind the scene. Karena orang-orang yang demikian dipakai Tuhan juga sama hebatnya dengan orang-orang di depan layar. Ya, kita belajar hari ini dari pribadi namanya Ananias yang dipakai Tuhan untuk mengurapi Paulus. Yaitu dia menjadi orang yang siap sedia setiap saat mau dipakai Tuhan. Dan taat bersegera menggenapi apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupnya. Belajar dari Louis dan Eunike yang mengimpartasi iman dan perilaku kehidupan kepada cucu mereka, kepada anak-anaknya yaitu Timotius. Sehingga Timotius tumbuh menjadi orang yang sedemikian luar biasanya dalam masa mudanya. Mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Paulus di dalam pelayanan-pelayanan Paulus. Dan kita juga belajar dari pribadi suami istri Aquila dan Priscilla. Orang-orang yang mau menjadi teman, menjadi sahabat, ya, mau bersama-sama membantu orang-orang yang ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang-orang tersebut berdampak luar biasa. Ya, membuka rumahnya untuk pelayanan, untuk persinggahan dari Paulus. Sehingga Paulus juga mendapatkan pelayanan yang terbaik di dalam hidupnya. Demikian juga terhadap Apolos. Dia juga dengan kasih coba sedikit membenarkan, meluruskan dengan apa yang disampaikan oleh Apolos di dalam khotbahnya. Sehingga Apolos menjadi lebih benar di dalam pengajarannya dan lebih tepat. Sehingga dia boleh mengajar ke depannya dengan baik dan berdampak luar biasa. Inilah peran ketiga orang di belakang layar yang ada di dalam Alkitab. Dan saya percaya itu adalah peran yang sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua. Mari bersemangat, pastikan ketika ada hal-hal tertentu, kita siap menjadi orang-orang yang ada di belakang layar. Orang-orang yang akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesuatu yang lain yang kita tidak pernah tahu akan menjadi sesuatu yang luar biasa oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Jangan lelah jadi pemurid, jangan lelah jadi orang tua, ya, dan jangan lelah jadi pemimpin, ya, dan jangan pernah berhenti menggenapi apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita melalui apapun yang Tuhan taruh dan nyatakan untuk kita lakukan. Segera lakukan, karena kita tidak pernah tahu dampak apa yang Tuhan akan lakukan dengan pelayanan, dengan ketaatan, dengan hal-hal yang kita lakukan terhadap orang lain. Demikian yang saya mau sampaikan pada hari Minggu ini. Semoga ini semua menjadi berkat. Dan hari ini saya juga mau mengucap syukur, tetap semangat di masa-masa yang belum selesai COVID-19 ini. Terus mari kita bersama-sama semakin dekat kepada Tuhan, semakin banyak merenungkan firman, dan semakin juga hidup di dalam seluruh kebenaran Tuhan, dan tetap berkarya bagi Tuhan juga di dalam berbagai pelayanan, sehingga kita tetap produktif melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Dan saya percaya berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan akan menjaga, melindungi, memproteksi kita semua dari segala yang jahat, dari sakit penyakit. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dia sanggup meluputkan kita dari segala yang bahaya. Stay healthy, tetap
tetap sehat, dan tetap bersemangat. Tuhan memberkati. Halo, Shalom, Jemaat Jebes yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat kita boleh berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Irawan. Ini istri saya Indah. Kami tinggal di Cipete. Dan saat ini kami berkomsel di Pondok Indah. Dan kami berdua juga dimentor oleh Kak Hana. Pada kesempatan ini, kami ingin sharing tentang kebaikan Tuhan yang sudah Dia kerjakan dalam kehidupan keluarga kami, khususnya. Di saat pandemi seperti ini, keadaan seperti ini, banyak orang yang bingung, banyak orang yang shock gitu dengan keadaan seperti ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus menangkap visi Tuhan, apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, saya sebagai jemaat tubuh Kristus, saya harus menangkap apa maksud Tuhan, apa visi Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saat ini dengan kondisi pandemi seperti ini, saya sebagai imam, saya harus memulai kembali hubungan kami dengan Tuhan. Jadi saya harus membangun kembali mesbah Tuhan. Jadi saya mulai kembali doa sepakat dengan istri, doa bersama dengan anak-anak saya. Juga kami juga melakukan perjamuan kudus yang selama ini belum pernah kami lakukan. Dan kami bersyukur, saya percaya semua itu tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan keluarga kami. Karena saya percaya dengan hikmat, dengan kepandaian manusia, kita terbatas, seringkali kita salah, seringkali kita gagal. Tapi sebagai orang percaya, semua harus kembali kepada Tuhan. Dan untuk itulah saya harus memulai kembali hubungan mesbah saya, mesbah keluarga dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan keluarga kami saat ini. Dan saya percaya semua itu ada proses. Mungkin saat ini apa yang kami harapkan dari keluarga kami, apa yang kami cita-citakan mungkin saat ini belum terwujud. Tapi satu hal, kita sebagai orang percaya, kita hidup bukan oleh apa yang kita lihat, tapi kita hidup karena iman kita. Kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus. Dan saya percaya semua itu dapat kita lewati bersama Tuhan. Saya sebagai istri dan sebagai seorang ibu di rumah ini, saya mengalami banyak hal yang membuat saya menjadi khawatir, menjadi takut ketika PSBB dimulai di sekitar pertengahan Maret. Itu di dalam anggota keluarga kami bergantian saja yang sakit. Mungkin itu cuma flu biasa, tapi karena situasinya seperti ini, kami jadi merasa cemas, kami merasa khawatir, merasa deg-degan. Jadi saya sudah melewati mulai dari anak kami satu persatu sakit, ya bahkan saya sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah menolong dan menyembuhkan kami semua melalui komunitas sel yang kami hadiri. Itu kami dikuatkan, kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan melalui renungan, melalui saat teduh, melalui perkumpulan yang kami hadiri, melalui Zoom saat ini. Kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin pada awalnya saya merasa berat, kenapa dalam saat-saat seperti ini justru semakin kita harus dipaksa untuk baca firman, untuk semakin banyak berdoa. Sedangkan saya sendiri sibuk memikirkan, kami sendiri sibuk memikirkan urusan rumah yang bagaimana harus
melakukan bisnis yang saat ini bisnis kami sendiri beberapa juga terhambat, sehingga saya juga mesti putar otak untuk melakukan pengetatan biaya, baik itu untuk pengeluaran yang kami lakukan. Nah, tapi karena di dalam komunitas sel yang kami hadiri dan melalui renungan-renungan yang kami baca saat teduh, kami dimentor oleh Sis Hana, itu seperti kami dipaksa untuk belajar ya. Tetapi ajaibnya Tuhan, ketika semakin kami mengerti akan firman Tuhan, kami merasa bahwa ketika kami menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami jadi tidak takut, kami tidak gentar, dan kami mengerti akan firman itu. Kami banyak belajar di dalam komunitas sel itu untuk saling menguatkan, untuk saling menanggung beban, untuk saling memberkati, untuk saling mendoakan. Dan ketika kami melakukan hal itu, kami merasa bahwa ketika kami boleh menjadi berkat buat orang lain, disitulah kehidupan kami merasa semakin dikuatkan. Kiranya kesaksian kami boleh menguatkan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah saat ini. Kita sebagai umat yang mengenal Allah, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita semua. Tapi rancangan yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera, sukacita yang dunia tidak dapat berikan. Amin. Untuk itu tetap semangat ya buat jemaat di BES. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Pak Darmadi yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dan sangat memberkati. Kamu gimana? Mantap! Dan kesaksiannya juga luar biasa, sangat membangkitkan dan membangun kita semua. Terus apa lagi ya? Mari kita lihat pengumuman-pengumuman berikut ini.
Tibalah kita di akhir ibadah ini, dan jangan lupa minggu depan tetap ibadah online. Mari kita tutup kebaktian kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah hari ini Bapa. Tuhan, kami sangat diberkati Tuhan dengan pujian penyembahan firman-Mu Tuhan dan juga kesaksian Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat dan juga pemimpin Abba Love Be Best Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau boleh memberkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau boleh memberkati mereka Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Perlindungan-Mu Tuhan sangat baik Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan memenuhi setiap kebutuhan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu dan pemimpin di dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berikan syukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.